Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Pagi hari ini saya mau membawakan renungan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau beri ya Bapak. Kalau sebentar kami mau mendengarkan renungan pagi hari ini, kiranya renungan ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini khotbah saya beri judul Makanan yang seimbang bagi tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam Matius 4 ayat 4 berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Berbicara tentang makan dan cara bagaimana kita makan, seperti yang dikhotbahkan Bapak Gembala beberapa minggu terakhir ini, bahwa kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian penting, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dari ketiga bagian ini semuanya memerlukan makanan pada unsurnya masing-masing ya. Pertama, tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu memerlukan makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, serat, mineral, dan air. Jadi tubuh jasmani itu akan menjadi lemah dan tidak punya kekuatan apabila tidak mendapat asupan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang cukup. Jika makanan yang kita makan itu kurang, maksudnya kurang terpenuhi gizi-gizinya salah satunya, maka ada saja kesehatan kita yang terganggu. Dan kalau bicara soal makan itu banyak macam caranya ya. Makan itu kita harus memilih. Ada orang yang suka makan makanan daging-dagingan, ada juga orang yang suka hanya makan sayur-sayuran, ada juga orang yang makannya kering dan atau berkuah. Itu masing-masing orang ya. Jadi makan itu sebenarnya harus memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Jadi makan itu juga harus cukup. Jangan sampai berlebih-lebihan makannya. Kadang-kadang kalau berlebihan kita bisa sakit perut kita. Makan juga tuh harus teratur, misalnya pagi, siang, sore gitu ya. Jadi jangan hari ini nggak makan, besok makan sampai 5 kali. Itu nggak bagus juga buat tubuh. Terus satu lagi, kita tuh harus bersyukur setiap kita kali makan ya. Kita mengingat kebaikan Tuhan bahwa kita bisa makan hari ini. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan, atau perasaan dan kehendak. Bagaimana kita melihat jiwa seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya ya. Ada orang yang periang, ada juga orang yang pemurung. Ada yang sabar, ada yang pemarah. Ada yang pemurah hati, dan ada yang pelit gitu ya. Nah, di jiwa ini kita harus beri makanan juga jiwanya ya. Makanan jiwa juga pun harus terpelihara dengan baik agar semua pikiran kita tuh sehat. Untuk menjaga jiwa kita tuh harus istirahat atau tidur yang cukup ya. Yang kedua itu lakukan kegiatan atau hobi yang berhubungan dengan kita. Yang ketiga itu adalah olahraga secara rutin. Keempat, lakukan hal-hal yang positif. Kelima, hindari stres. Jangan meratapi nasib tiada henti. Misalnya sedih setiap hari ya. Terus 6, menjaga hati dengan baik. Yang ketujuh, kita memberi berkat baik moral maupun material.
kepada orang-orang yang kita lihat kurang ya. Yang ke-8, sering-seringlah beribadah. 9, kumpul bersama keluarga, teman, dan lain-lain. Yang ke-10, itu jiwa juga perlu hiburan. Jiwa yang sehat itu bukan sekedar bebas dari gangguan jiwa, tetapi memiliki perasaan sehat dan bahagia, serta mampu mengatasi tantangan hidup. Sikap yang dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Sikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dapat mempercayai orang lain dan senang menjadi bagian dari suatu kelompok. Memaknai kehidupan ini dengan sangat berarti. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu berpikir jernih serta meningkatkan konsentrasi. Lalu yang ketiga adalah roh. Roh ini sangat penting ya. Untuk mendapat asupan makanan juga, bukan hanya tubuh dan jiwa yang diberi makan, tapi saya pikir roh itu lebih penting ya diberi makan. Kalau roh diberi makan yang kenyang gitu, terus semua tubuh dan jiwa kita ikut sehat. Bukan tubuh atau jiwa saja yang memerlukan asupan makanan, roh juga perlu. Makanan roh adalah apa? Firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita sedang memberi makan kepada roh kita. Roh menjadi bertumbuh dan kuat. Ada korelasi yang kuat antara roh dan iman. Hubungan gitu ya. Orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka orang tersebut tidak mudah terjerumus ke dalam dosa. Karena firman yang dibaca akan menjadi pedoman, kekuatan dan rema di dalam hidupnya ya. Firman yang adalah Allah sendiri. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang merespon firman Tuhan selalu dapat menjadi teladan bagi sesamanya dan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Kita tahu buah-buah roh ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang merespon firman Tuhan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga karakter kita terbentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Orang yang merespon firman Tuhan bertumbuh dalam komunitas rohani yang sehat, belajar, bertumbuh, dan memiliki persekutuan yang indah satu sama lain. Inilah komunitas Happy Sword Family. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat renungan yang telah disampaikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberi terlebih makan pada roh kami ya Tuhan. Hingga tubuh, jiwa kami juga sehat. Bapak, ajar kami Tuhan untuk selalu lebih lagi mengutamakan Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari pagi hingga malam hari di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.